Surabaya 17 Mei 2025 ya ini ya. Ya. Tadi browsing-browsing nggak jelas, lihat ada sesuatu yang dilakukan salah satu komunitas pemerhati angkutan umum di Surabaya ini. Ya jalan-jalan dikit lah, mau lihat sesuatunya itu ada apa enggak. Itu WW40 tulisannya X, maksudnya dia penuh. Sesuatunya itu apa? Ya kita lihat dulu aja. Ya, jadi yang mau saya tunjukkan tuh ini. Di sini ada Wayfinder baru dari apa? FDTS, Forum Transport Surabaya. Jadi dia isinya dari halte bus ini, kalau jalan kaki putar balik lewat ini jembatan penyeberangan bisa ke Kebun Binatang Surabaya. Lalu kalau angkutan umumnya barusan itu R1, dari sini nanti bisa sampai Surabaya, transitnya apa saja, selang waktunya sekian-sekian, jam operasionalnya sekian-sekian. Sampai di bawah. Dan Surabaya sekarang sebisa mungkin pakai aplikasi GoBis atau pakai uang elektronik ya. QR kayaknya mulai dihentikan karena ada program ini apa namanya? Cari posisi yang enak dulu. Ada program beli tiket secara gelondongan. Jadi kan ini kan satu tiketnya 5.000 ya. Kalau nggak salah kalau beli 10 tiket langsung harganya bisa turun 40.000 atau 45 gitulah. Oke ya. Nah, selain dari Marmoyo ini, contoh Wayfindernya juga ada di halte Kayun 2 ini, 2B. Jadi kalau yang 2B ini kayaknya cuma logo sama penanda yang bisa dengan mudah kelihatan sama pejalan kaki. Kan kalau itu logo itu kan nggak kelihatan ya. Nah kalau di Kayun 2B ini memang ini biru, putih sama biru. Jadi posisinya situ, terus ada logonya, itu logonya Wirawiri Surabaya ya. Nah selain Kayun 2B, di Kayun 2A seberang sana itu juga ada. Yang kalau di 2A ini lebih lengkap dikit. Jadi di sini bus stop Kayun 2A, logo kayak koneksi 2 biji itu kayaknya gabung antara Surabaya Bus dengan Wirawiri, terus ada Transjatim juga ya. Nah, di sini 2A-nya itu maksudnya adalah Wirawiri Surabaya rute 2A, rute berangkat ya kalau A. Jadi kalau di Surabaya ini kayaknya A itu berangkat, B itu balik. A itu awal, B itu balik. Oke. Terus ini ada tulisan masih dalam tahap uji coba karena ya uji coba, dan ini juga barangnya juga kan bukan semi permanen, temporary. Nah, di bawah ini adalah tujuan dari sini. Kalau dari 2 ini bisa ke Monkasal, Pemuda, Yusudara sampai terakhir Balai Kota. Muter ya, berarti muternya ke sana. Dan sama seperti yang seberang tadi, bus stopnya kalau dilihat dari sisi ini warnanya biru tulisan putih, sisi satunya putih tulisan hitam. Kalau bawahnya ya sama saja ya. Nah di dekat sini kan ini Kayun, sebelah apa dekat sini di belakang sana itu di Jalan Pemuda ini ada tanda juga. Ini kayaknya barang lama sih. Jadi di sini bus stop di Jalan Pemuda ini ada rute tujuan ke Unesa. Kalau baliknya tuh arahnya sampai di setelah ITS. Kalau lihat di mapnya itu Kejauhan Putih Tambak, cuma yang dipahami orang banyak ITS ya. Itu R2 sampai jam 10, lalu 2A berarti 2 berangkat yang tadi ya. Kan tadi di Kayun, Pemuda, Yusudara, Balai Kota. Nah sekarang kita udah di Pemuda, Yusudara, Surabaya, dan bawahnya itu tujuan ke Pasar Turi 7A.
Dari sini seret sampai mentoknya tuh di Siola. Nanti dia muter ya. Jadi setelah Siola masih jalan terus sampai ke Pasar Turi. Di sini cuma ditunjukkan 5, 10, 13 station setelahnya. Jadi ya semuatnya aja. Terus di sini ada signage sudah masuk coba dan lain-lain, sama dengan yang di bawah ya. Dan lagi-lagi nggak ada QR di sini. Selain itu penanda bahwa di halte pemuda ada, lalu ditambahin juga tulisan ada dilarang merokok sama dahulukan penumpang turun dan lain-lain. Bahaya angin kencang. Soalnya di sekitar sini nggak kelihatan ya. Gedungnya tinggi-tinggi, jadi kalau ada angin mau lewat ya begitulah. Nah, selain dari Jalan Pemuda ini agak jauh sih. Oh ya, nama ininya TF Surabaya kalau mau lihat di Instagramnya. TF Surabaya itu ya banyak bahas tentang transportasi di Surabaya, karena TF-nya itu Transport for Surabaya. Jadi ya lumayan. Jadi posisinya tadi ya kan kita sudah di Marmoyo, terus di Kayun, sekarang di Jalan Pemuda. Nah, selain itu ada juga di depannya Dinas Pemadam Kebakaran Rangkah. Jadi di halte yang jadi transitnya ke bus Transjatim ini posisinya merosot, kayaknya habis kena hujan ya. Jadi di halte ini transit antara 10A yang ke sana itu arah Pasar Atom sama Transjatim koridor 5 ya. Arah kalau di sini Terminal Surabaya. Dan ya ini posisinya agak merosot karena ya tiang polos, nggak ada cantelannya kan. Kalau nggak salah waktu lihat di sosial medianya tuh posisinya enak setara mata, jadi ya kalau misalnya mau disebar ke seluruh rambu bus stop ini mungkin dipertimbangkan dibor kasih buat untuk cantelan gitu. Sementara halte arah sebaliknya, tadi haltenya di seberang sana ya. Halte arah sebaliknya nggak ada penandanya ya. Jadi yang ada penandanya baru yang di depannya pemadam kebakaran aja. Nah, setelah yang di depannya komplek pemakaman Rangkah ini, jadi ada 5 tadi Marmoyo, terus Kayun 2, depan belakang ya, kita anggap 1 aja. Jalan Pemuda, Jalan Kenjeran yang kalau ngomong di helpernya tuh Rangkah. Nah, setelah itu sisa 1 lagi yaitu di halte Dukuh Menanggal. Jadi di halte Dukuh Menanggal ini signage-nya kayaknya udah ada beberapa yang jebol, tadi ada yang dilipat. Nah, di sini ini transitnya Transjatim 2. Dari sini bisa nanti dia putar balik di Taman Pelangi, lalu lanjut ke Terminal Kertajaya Mojokerto. Lalu juga R1 arah Tanjung Perak, R4 arah UNER Kampus C sampai ITS, lalu 9A arah Terminal Manuan. Terus di sini juga ada papan pengumuman ini, kayaknya dia pakai e-ink, e-paper itu. Tadi waktu ganti update jadi 14.42 jamnya dia berkedip. Cuma kayaknya ada lampunya, makanya nih di layar di rekamannya kelihatannya berkedip kayak gini. Menarik ini. Nah, itu yang kayaknya yang tempelannya udah rusak, dia dilipat juga. Bukan dilipat sih ya, disinggahno aja. Yang ya dilarang merokok, dahulukan penumpang turun dan lain-lain ya. Masalah adab lah. Ya, jadi gitu. Kita hari ini nyoba keliling ngecekin pilot project update signage, update penanda. Ya, signage untuk supaya halte-halte ini lebih ramah terhadap pejalan kaki. Bukan cuma orang-orang yang punya aplikasi aja.
Jadi pada tahu di halte ini busnya bus apa aja, lewat mana aja gitu ya. Dan tadi pertama kita di Marmoyo yang banyak banget rute yang transit di situ, terus habis itu ke Kayun cuma satu sih. Jadi itu mungkin percontohan kalau misalnya halte yang biasa-biasa saja ya. Cuma ada tanda bus stop sama rutenya aja, nggak rame, nggak ribet-ribet. Lalu Jalan Pemuda tadi juga, terus di Kenjeran, sama terakhir di sini nih. Yang tertarik itu loh, yang pakai e-ink gitu. Kayaknya terlalu mahal sih kalau mau disebar. Jadi ya memang yang paling murah dan paling masuk akal disebar itu yang pakai signage sini. Signage yang kayak gini nih lebih masuk akal lah ya. Oke. Sekian dulu hari ini tanggal 17 Mei 2025. Saya Miwa Basal. Terima kasih untuk yang mau nonton sampai selesai. Jangan lupa like sama subscribe ya. Terima kasih banyak. Bye-bye.